Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Istri Sivalarasati, mahasiswi pasca sarjana akuntansi Undiksa dengan NIM 202914127. Pada kesempatan kali ini akan membawakan presentasi terkait dengan tugas struktur yang telah saya kerjakan dengan judul Model Penyusunan Analisis Standar Biaya ASB sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran RKA pada STMIK Primakara. Adapun materi yang akan dibawakan, yang pertama pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka, yakni teori yang digunakan dalam tugas struktur ini. Yang ketiga, metode penelitian, yaitu metode yang digunakan dalam tugas struktur. Yang keempat, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, dimulai dari yang pertama, yakni latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi atas 3 hal, yakni penyusunan anggaran yang kurang tepat, fungsi manajemen di dalam suatu organisasi ialah melakukan perencanaan setelah manajemen menetapkan tujuan, kemudian menyusun program, dan yang terakhir melakukan penyusunan anggaran. Namun, apabila terjadi penyusunan anggaran yang kurang tepat, maka dapat mengakibatkan defisit anggaran ataupun kelebihan anggaran. Kemudian, untuk mengantisipasi defisit ataupun kelebihan anggaran akibat penyusunan anggaran yang kurang tepat, maka muncullah model analisis standar belanja. Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dan salah satu tahap dalam pelaksanaan perencanaan dalam suatu organisasi dalam mengelola keuangan adalah dengan menyusun rencana kerja dan anggaran untuk merencanakan kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan di masa yang mendatang. Kemudian, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah tahap-tahap penyusunan model prediksi ASB yang sesuai dengan karakteristik anggaran atas kinerja karyawan pada STMIK Primakara. Kemudian yang kedua, bagaimanakah model prediksi untuk menetapkan total belanja melalui ASB. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama mengetahui penetapan total biaya dan pengalokasian secara efektif dan efisien sehingga dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan kinerja sejenis di STMIK Primakara. Kemudian yang kedua, untuk menyusun model prediksi analisis standar belanja dengan karakteristik anggaran kegiatan kinerja di lingkungan STMIK Primakara. Kemudian untuk manfaat penelitiannya tersendiri, itu ada 2. Yang pertama bagi penulis, yaitu menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam hal yang berkaitan dengan ASB, serta memenuhi tugas dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Kemudian yang kedua, bagi instansi yaitu STMIK Primakara, diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan khususnya dalam penyusunan anggaran kegiatan kinerja, khususnya pada beban kinerja karyawan. Kemudian, untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan dan untuk memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, maka batasan dalam penelitian ini
hanya pada kegiatan yang berkaitan dengan anggaran atas kinerja karyawan dan menggunakan laporan anggaran pada periode tahun akademik 2019-2020. Baik, tinjauan pustaka di dalam tugas struktur ini ada 4. Yang pertama, anggaran pendidikan, yaitu anggaran dalam organisasi pendidikan, di mana anggaran sebagai alat bagi instansi pendidik untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian, yang kedua ialah anggaran atas kinerja karyawan, yaitu anggaran yang dipersiapkan sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan. Kemudian ada RKA, yaitu rencana kerja dan anggaran yang merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian ataupun lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian atau lembaga. Dan yang terakhir adalah ASB atau analisis standar belanja. Di dalam analisis standar belanja ini terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan studi analisis standar biaya, di mana pendekatan akuntansi manajemen akan dibahas tentang metode ABC atau Activity Based Costing, biaya relevan, dan anggaran berbasis kinerja. Kemudian untuk metode penelitian, variabel penelitian dalam tugas terstruktur ini, variabel bebas atau X adalah pengendali belanja atau disebut dengan cost driver. Di dalam penyusunan model ASB, pengendali belanja ini bisa berbeda-beda tergantung jenis biayanya. Sedangkan yang menjadi variabel terikat atau Y itu adalah total belanja atau total cost dari suatu jenis biaya. Kemudian dari penelitian ini digunakan suatu persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX dengan menggunakan pendekatan regresi sederhana atau ordinary least square. Kemudian di mana A merupakan satuan pengendali belanja tetap atau fixed cost. Kemudian dan B adalah satuan pengendali belanja variabel atau variable cost. Kemudian untuk jenis dan sumber data, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa rencana kerja dan anggaran atau RKA pada tahun akademik 2019-2020 yang berisikan data terkait anggaran atas kinerja karyawan di STIMIK Primakara. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling dan studi dokumentasi, dan dalam tahap pembentukan model, penyusunan ASB menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan Activity Based Costing atau ABC, pendekatan Ordinary Least Square atau regresi sederhana,
Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan focus group discussion. Adapun hasil dari penelitian ini pada tahap pengumpulan data dilakukan pengumpulan data dari RKA tahun akademik 2019-2020 yang berisikan kegiatan pengeluaran beban atas kinerja karyawan. Kegiatan tersebut terdiri atas pengeluaran beban atas kinerja karyawan pada divisi Waka 1 bidang akademik dan Waka 2 bidang keuangan dan urusan rumah tangga. Kemudian yang kedua, tahap penyetaraan kegiatan, di mana pada tahap ini dilakukan pengklasifikasian data untuk digolongkan ke dalam kategori kegiatan yang memiliki pola kegiatan pengeluaran biaya terkait biaya atas kinerja keuangan. Tahap penyetaraan dapat digambarkan seperti gambar yang terlampir, di mana dalam database RKA terdapat 4 data yang dapat ditarik untuk tugas struktur ini. Yang pertama adalah gaji, kedua honorarium, ketiga THR, dan keempat lembur. Berdasarkan data tersebut, diperoleh 8 jenis kegiatan pembiayaan atas kinerja karyawan. Adapun hasil dari penyetaraan dapat disajikan sebagai berikut. Kemudian pada tahap pembentukan model, adapun tahapan pembentukannya adalah yang pertama menentukan pemicu atau pengendali belanja yang disebut sebagai cost driver dari tiap-tiap jenis kegiatan. Yang kedua, penentuan nilai belanja tetap atau fixed cost dan penentuan nilai belanja variabel atau variable cost untuk setiap jenis kegiatan dengan menggunakan metode least square atau kuadrat terkecil. Kemudian model dari analisis standar belanja biaya atas kinerja berdasarkan hasil perhitungan pada tabel terlampir, maka diperoleh persamaan sebagai berikut, di mana B sama dengan 1.074.021,88 rupiah. Kemudian dari hasil tersebut didapatkan A atau fixed cost dari sebesar 100.273.227,10 rupiah. Setelah koefisien A dan B diketahui, maka dapat ditentukan suatu formula belanja atau model analisis standar belanja sebagai berikut, yaitu variabel Y sama dengan A ditambah B dikali dengan X, yaitu Y sama dengan 100 juta, 100 juta, 200, mohon maaf, 100 juta, 273.227,10 rupiah plus 1.074.021,88 X.
Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat dijabarkan pengendali belanja atau cost driver ialah jumlah karyawan dan jumlah bulan. Kemudian untuk satuan pengendali belanja tetap atau fixed cost itu 100.273.277,10 rupiah per kategori pembiayaan. Kemudian satuan pengendali belanja variabel atau variable cost sebesar 1.074.021,88 per karyawan. Dan rumus perhitungan biaya total adalah belanja tetap ditambah dengan variabel, di mana hasilnya 100.273.277,10 ditambah 1.074.021,88 dikali dengan jumlah karyawan dan dikalikan jumlah bulan. Baik, adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah model yang dihasilkan berupa model prediksi pada analisis standar belanja untuk kegiatan pembiayaan atas kinerja karyawan adalah Y sama dengan 100.273.277,10 ditambah 1.074.021,88X. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, Stemik Primakara sebaiknya menetapkan atau mengikuti standar penyusunan anggaran yang akan dipergunakan dalam penyusunan RKA sesuai dengan peraturan. Kemudian yang kedua, untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penyusunan analisis standar belanja sebaiknya tidak hanya melihat waktu 1 tahun atau 1 periode saja, agar dapat memperoleh model ASB yang lebih baik dan memprediksi total belanja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan saya ucapkan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.